Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari pergi dan berada, kiranya tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Marilah sebelum kita beraktivitas dalam pekerjaan, usaha dan pelayanan di hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman. Namun sebelum itu, mari kita mohon hikmat daripada Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan memahami bagian firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab di pagi hari ini kami boleh menikmati umur panjang, kesehatan, kekuatan yang boleh menjadi bagian kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup, sebab Engkaulah yang memegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan yang baru, yang boleh kami nikmati hingga sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami mohon pertolongan-Mu, anugerah-Mu lewat hikmat yang Engkau sediakan bagi kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami bagian firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami untuk kami melangkah menjalani hari-hari hidup dengan mengandalkan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mohon hikmat pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian pembacaan kita di hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 11 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya Ia akan membunuh orang fasik." Terpujilah firman Tuhan di saat ini. Judul Renungan Harian Keluarga di hari ini, Rabu 11 Desember 2024, adalah pemerintahan adil, bijaksana, dan jujur. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hari ini kita merenungkan tentang pemimpin yang diurapi dan pemimpin yang adil serta bijaksana. Dalam ayat ini, kita melihat gambaran tentang pemerintahan yang dipimpin oleh Mesias, yakni Yesus Kristus. Pemerintahan adil yang didasari kejujuran adalah salah satu karakteristik Mesias. Dan hal ini mengingatkan kita bahwa pemimpin, terutama mereka yang melayani dalam pemerintahan, tentu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan dijunjung tinggi dan diterapkan secara jujur. Keadilan dan kasih adalah prinsip dasar dalam kerajaan Allah. Dan kita sebagai orang percaya harus mendorong penerapan keadilan dan kasih dalam semua aspek kehidupan. Firman Tuhan di hari ini mau menekankan bahwa pemimpin yang bijaksana akan memberikan perlindungan kepada orang miskin dan orang lemah. Pemimpin yang bijaksana akan memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan orang miskin dilindungi dan dipenuhi. Namun, pemerintahan yang bijaksana juga harus menghukum orang fasik, bahwa ada konsekuensi bagi tindakan yang tidak baik dan jahat. Sebab itu hukuman haruslah berjalan sejalan
dengan keadilan dan dilaksanakan secara jujur. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan di hari ini mau mengingatkan keluarga Kristen betapa pentingnya peduli kepada yang lemah dan terpinggirkan dalam masyarakat. Jika kita berperan sebagai pemimpin, baik dalam keluarga, gereja, atau masyarakat, maka harus berusaha untuk mempraktekkan kepemimpinan yang adil, kepemimpinan yang bijaksana, dan kepemimpinan yang jujur, sesuai dengan prinsip-prinsip etika Kristen. Ketika kita dipanggil untuk peduli terhadap orang miskin, terpinggirkan, dan yang lemah, maka tentu kita harus siap. Kita dipanggil untuk itu semua, menjalani kehidupan untuk peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan, miskin, dan lemah. Ini dapat melibatkan pelayanan sosial, kepedulian terhadap hak asasi manusia, atau upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Kita harus memastikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, semua orang di sekitar kita diperlakukan dengan adil dan berbicara tentang kebenaran. Kita juga dipanggil untuk berdoa bagi para pemimpin agar memimpin dengan bijaksana dan dengan adil. Doa adalah alat yang kuat untuk membawa perubahan dalam kepemimpinan. Marilah kita berkomitmen untuk menjadikan konsep pemerintahan yang adil, bijaksana, dan jujur sebagai bagian integral dari hidup kita sebagai orang percaya. Dengan melakukan hal ini, kita menjadi saksi-saksinya, menjadi garam dan terang dalam dunia yang mencerminkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dan berkontribusi pada perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami memohon, mampukan kami untuk mempraktekkan kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan jujur sesuai dengan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami yang setia, kami berdoa. Amin.